jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Oh, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online kesegaran rohani ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar, supaya kebenaran ini menjadi berkat bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema kuasa yang tidak terbatas. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, bagi Dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kalau kita jujur, doa yang kita ucapkan dengan terbatas ini memang tidak bisa menjangkau banyak. Yang kita pikirkan juga tidak bisa melampaui lebih dari apa yang kita mampu pikirkan. Tetapi bersyukur karena kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan kalau bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kuasa yang bekerja di dalam kita akan lihat dua contoh saja malam ini. Yang pertama, Matius 17 ayat 24 sampai ayat 27. Matius 17 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, itu tidak cukup satu kali taat. Untuk melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, step atau langkah pertama, kita harus hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat 24 mengatakan ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Jadi hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan itu merupakan step atau langkah yang pertama. Mengapa saya berkata hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan? Karena ada banyak orang berjalan dengan kekuatannya sendiri, berjalan dengan caranya sendiri. Nah, itu step yang pertama. Ketika murid-murid sampai di Kapernaum, datang pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan bertanya, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Kita melihat jawaban Petrus itu begitu mantap, memang membayar. Saya yakin orang seperti Petrus kalau dia punya dirham di sakunya, tentu Petrus tidak cuma ngomong, memang bayar. Guruku tidak mungkin gak bayar bea bait Allah. Tapi karena Petrus tidak punya dirham, ayat ini selanjutnya berkata, dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak?
Dari rakyatnya atau dari orang asing? Petrus menjawab, dari orang asing. Lalu Yesus berkata, jadi bebaslah rakyatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada atau masuk dalam hadirat Allah, hal yang sama terjadi ketika Petrus masuk rumah. Yesus mendahului dengan pertanyaan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Yesus yang sama mendahului kita dengan pertanyaan yang tidak menyimpang dari kebutuhan kita. Ya, Yesus sebenarnya tidak perlu bayar bea bait Allah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat 27 dikatakan, tetapi supaya jangan kita, siapa kita? Yesus dan Petrus. Siapa kita? Yesus dan kita semua orang-orang percaya menjadi batu sandungan. Panggilan kita untuk menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Ketika Petrus ada dalam kesukaran dan datang kepada Tuhan, Tuhan itu memberi solusi atau jalan keluar. Perhatikan, jalan keluar yang Tuhan berikan bukan jalan pintas. Ketika Petrus butuh dirham, Tuhan tidak berkata pinjam saja sama Yudas bendahara kita. Tidak berkata pinjam kepada murid-murid yang lain. Tapi Tuhan berkata pergilah memancing ke danau. Mancing itu bicara tentang doa. Orang yang mancing sekali melempar kailnya, dia tidak akan sebentar melempar dipindah kanan kiri, ya, tidak akan dapat ikan. Setelah dia lempar kailnya, dia akan tunggu dengan sabar sampai dia tahu umpannya dimakan oleh ikan, baru ditarik ke atas. Jadi solusi yang Tuhan berikan kepada Petrus adalah memancing. Ya, mancing itu dapatnya cuma satu. Kalau menjala dapatnya banyak, sampai 153 ekor ikan-ikan besar. Ya. Tadi saya berkata untuk melihat mujizat atau mengalami mujizat yang Tuhan kerjakan, tidak cukup satu kali taat. Petrus disuruh pergi mancing. Mancing itu bicara tentang doa. Setelah dapat, Tuhan berkata, tangkaplah. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu teliti membaca Alkitab. Karena kalau tidak, kita akan mengalami kesukaran. Tuhan tidak berkata mancing sampai dapat ikan yang dijual dapat 4 dirham. Tidak. Tapi ikan pertama berarti satu kali saja Tuhan suruh mancing. Ikan besar atau kecil yang didapat itu bukan persoalan. Itu bukan urusan Petrus. Tapi urusan Petrus adalah taat melakukannya. Pergi mancing, ikan pertama yang kau pancing, tangkap. Kemudian buka mulut ikan. Ya, buka mulut ikan itu bicara tentang melakukan firman Tuhan. Tidak ada gunanya kita terus-menerus mendengar kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak melakukan. Karena tidak akan ada keajaiban yang kita terima atau kita alami. Jadi buka mulut ikan, lakukan firman Tuhan. Lalu dikatakan, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Perhatikan ketika ikan pertama itu dipancing, ditangkap, dibuka mulutnya, tidak kurang tidak lebih dari kebutuhan membayar bea bait Allah untuk 2 orang, Yesus dan Petrus. Ya, sekali lagi teliti membaca Alkitab karena Tuhan berkata, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Seharusnya Tuhan berkata bayar kepada pemungut bea bait Allah, bukan mereka. Mereka itu lebih dari 1. Yang nagih Petrus itu cuma 1 orang, bukan banyak orang, ya. Tapi Tuhan berkata bayar kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Ya. Tuhan mengajar hidup ini kita mengutamakan Tuhan, sumber segala berkat. Tuhan sebagai jawaban dari setiap kesulitan yang kita alami. Ambil dan bayar kepada mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Injil Markus, di sana dikatakan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodiani itu menjebak Tuhan dengan pertanyaan, apakah pendapatmu wajib bayar pajak sama kaisar atau tidak? Ini buah simalakama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan berkata wajib bayar, oh ini membela kaisar. Tapi kalau Tuhan berkata tidak usah bayar, ini melawan atau menentang kaisar.
Tapi Tuhan tidak pernah terjebak dengan tipu daya mereka yang jahat. Bertanya kalau tidak mengerti tidak salah. Tapi kalau bertanya tujuannya hanya untuk menjebak, mencari kesalahan, itu jahat. Tuhan tidak pernah terjebak. Itu sebabnya Tuhan berkata, tunjukkan kepadaku sebuah dinar. Ketika dinar ditunjukkan, Tuhan tanya lagi, gambar dan tulisan siapa yang ada pada dinar ini? Gambar dan tulisan kaisar. Lalu Tuhan berkata, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Dengan kata lain, wajib bayar pajak. Dan kepada Allah apa yang Allah punya. Roma 13 ayat 1 berkata kita harus tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Ya, saudara yang pakai kendaraan bermotor, motor maupun mobil, kan ada STNK-nya, pajaknya yang harus kita bayar. Apakah karena kita menjadi anak Tuhan, lalu ketika ada rahasia kita jawab, loh aku anak Tuhan Yesus, tidak perlu bayar pajak. Waduh, kebingungan nanti ya. Kebingungan aparatnya. Ya, jadi bayar pajak itu wajib. Kemudian kembalikan kepada Allah apa yang Allah punya. Apa yang Allah punya dalam diri kita. Semua. Nafas hidup ini berasal dari Allah. Kalau tidak bernafas, semua yang kita miliki tidak ada gunanya. Ya, jadi kita belajar dari mujizat yang hanya ditulis dalam Injil Matius saja. Markus, Lukas, Yohanes tidak menulis, tapi Markus saja. Ikan itu bisa dipakai menjadi ATM-nya Tuhan Yesus. Zaman itu belum ada ATM, ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Tapi kita bisa menjadi teladan dalam ketaatan. Dan ketaatan itu menjadi jalan untuk kita menerima segala berkat yang Tuhan janjikan. Yang kedua, 1 Samuel 14 ayat 6 sampai ayat yang ke 14 saya baca ya, cukup panjang supaya jelas ya. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai ayat 14 ya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita akan tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. 13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dan dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan yang cukup panjang ini kita bisa menyimpulkan dua orang, Yonatan dan bujang pembawa senjatanya, bisa membunuh 20 orang Filistin. Perhatikan kunci kemenangan ini ya. Bujang itu menjawab, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat apa yang dicatat dalam Injil Matius 18 ayat 19, firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu,
jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 2 orang bisa mengalahkan 20 orang. Bukan 20 orang mengalahkan 2 orang. Ya, ini luar biasa. Dan mereka mengawali dengan sepakat. Kemudian mereka meminta tanda dari Tuhan. Meminta tanda itu berarti minta Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, kemenangan pasti akan mereka alami. Malam ini apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengalami goncangan ekonomi atau musuh dalam bentuk sakit penyakit, kegoncangan rumah tangga, kegoncangan pelayanan dan lain sebagainya? Kita belajar dari 2 contoh ini, dimulai dengan doa. Ya, kunci yang pertama dimulai dengan doa. Lalu yang kedua, bertindak dengan iman. Contoh pertama tadi saya berkata, tidak cukup 1 kali taat. Petrus suruh mancing, lalu suruh tangkap ikan, lalu suruh buka mulut ikan, lalu ambil ada 4 dirham. Kalau Petrus pakai rasionya, tidak mungkinlah dalam mulut ikan ada dirham. Ya tidak lihat mujizat, saudara ya. Jadi mendengar perintah Tuhan itu bagus, mengawali dengan doa itu lebih bagus, dan bertindak dengan iman itu menghasilkan mujizat. Mari kita kembali mendisiplin diri kita dalam berdoa, ya. Lalu ketika kita mendengar, kita meyakini suara Tuhan, lakukan dengan iman, karena Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami taat. Dengan ketaatan ini kami akan mengalami mujizat yang luar biasa. Karena kami tahu yang sukar untuk kami tidak sukar untuk Tuhan. Yang mustahil untuk kami tidak mustahil untuk Tuhan. Karena Engkaulah pembuat mujizat yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan apapun yang akan kami lakukan sepanjang umur hidup kami, yang berkenan kepada Tuhan, kami yakini Tuhan pasti memberkatinya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat malam.